orang lain, dan tidak bergantung pada validasi manusia. Itu orang yang berdamai dengan diri sendiri. Itu. Bahkan langkah-langkah praktis untuk saya selalu di koma saya dari dulu tuh ya mengedukasikan konsep-konsep ini teman-teman. Di antaranya adalah apa? Ajarkan muhasabah, introspeksi. Dorong mereka untuk mengenali dan menerima potensi diri secara jujur. Tapi tetap rendah hati, gitu loh. Jadi budayakan juga langkah berikutnya untuk qanaah. Apa sih qanaah itu? Merasa cukup. Jadi edukasi mereka, kasih tahu mereka tuh untuk apa? Mensyukuri nikmat yang ada dan menghentikan kebiasaan mereka tuh untuk apa? Mensyukuri nikmat yang ada. Jadi untuk mensyukuri nikmat yang ada, menghentikan kebiasaan membandingkan pencapaian dengan orang lain, insya Allah aman. Tapi kalau kok saya dapatnya yang gini lagi ya, padahal saya ini berarti belum berdamai itu, gitu loh. Berarti kamu posisinya masih mencintai dirimu sendiri. Kan saya selalu bilang teman-teman, ada orang yang posisinya aku cinta padamu, sebetulnya kamu nggak cinta sama dia. Kamu tuh sedang cinta sama dirimu sendiri. Ada seorang wanita nih atau seorang laki-laki, dia putih ya, dia cantik ya, rambutnya panjang, matanya jeli, hidungnya. Sebetulnya kamu tuh lagi cinta sama dirimu sendiri. Egomu tuh lah kamu lampiaskan, aku cinta padamu. Ya. Bukan posisi kamu cinta sama dia, kamu lagi mencintai dirimu, keinginanmu tuh seperti itu. Gitu loh. Jadi kalau mahabbah yang posisi murni itu, ya ndak peduli. Aku ingin membahagiakanmu. Walaupun kamu tidak milikku, walaupun kamu tidak bersamaku, apapun itu asalkan kau bahagia. Sebetulnya seperti itu sejatinya dalam hal mahabbah, teman-teman. Nah, kebanyakan kita tuh masih posisinya belum berdamai dengan posisi sendiri. Karena kita masih ingin mencari sesuatu yang kita bahagiakan. Bukan di posisi kita sudah bahagia. Bedakan kita lagi berusaha ingin cari kebahagiaan sama orang yang sudah bahagia. Bedakan itu teman-teman. Nah nanti akan belajar setelah itu. Langkahnya apa? Latih memaafkan diri sendiri. Menyadari bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Al-insan makhadul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Ketika kamu menikah dengan manusia, maka persiapkan dirimu tuh untuk pasti dia lupa, pasti dia salah. Ketika dia salah, ya tinggal dimaafkan. Ketika dia lupa, tinggal diingatkan. Kan begitu. Maka ketika ada problem dalam hubungan, maka selesaikan masalahnya. Selesaikan problemnya, apapun masalahnya. Selesaikan masalahnya. Ada problemnya, ayo cari solusi. Bukan hubungannya yang diselesaikan. Nah, banyak di antara kita itu bukan menyelesaikan masalahnya, tapi hubungannya yang diselesaikan. Nah, disitulah artinya melatih untuk memaafkan. Kenapa? Karena manusia itu pasti tempat salah, tempat lupa. Lalu di antara semua itu nggak kalah penting juga adalah terapkan yang namanya tawakal. Ajak mereka memahami batasan manusia. Nggak semua kok sesuatu yang kita inginkan harus kita miliki, harus kita dapatkan. Nggak semua kok yang kita harapkan tuh harus sesuai dengan ekspektasi kita kok. Kita punya batasan manusia, kita bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu kan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau sang pencipta dia pengen jadi ya jadi, tapi kita manusia. Ya, maka jangan tuhankan akalmu, jangan tuhankan ilmumu yang terbatas, fisikmu yang terbatas, ikhtiarmu yang terbatas, akalmu yang terbatas, jangan kau tuhankan. Ya. Karena yang terbatas itu diri kita ini terbatas. Kenapa kita lupa untuk menuhankan yang tak terbatas? Lakukan semuanya dengan mohon berlindung, mohon pertolongan. Aku sudah berikhtiar, aku sudah berusaha. Karena sebaik apapun kita nggak akan selamat dari kebencian sesama manusia. Kita udah berusaha baik, kita udah berusaha tingkah laku kita, niat kita. Tapi yang namanya hidup di dunia ini kan dunia, bukan sorga. Jadi kalau ada orang yang pengen selalu hidupnya tuh indah, ingatkan, tidurmu terlalu miring. Ini dunia, bukan sorga. Ilernya.
Kan gitu. Yang kau nikahi itu bukan bidadara, bukan malaikat. Tapi kalau ada teman-teman yang pengen punya pasangan nggak bisa salah, boro-boro dia salah, salah aja nggak bisa. Untuk salah tidak bisa, terjaga dia. Maka nanti saya comblangin. Ada malaikat yang belum nikah, malaikat maut, malaikat Israel. Nanti saya comblangin. Aman tuh. Ya, ada yang mau nikah sama malaikat, dia nggak bakalan salah tuh. Tapi kalau udah waktunya dibetot tuh nyawa. Jadi teman-teman, ketika merasa bahwa tawakal ini penting, saat ikhtiar sudah maksimal, serahkan hasilnya kepada Sang Pencipta agar hati lebih tenang dan terbebas dari ekspektasi berlebih. Ya kan? Orang tuh kalau sudah paham bahwa tidak ada satupun yang lebih cinta sama kita, yang lebih sayang sama kita, yang lebih mengasihi kita melebihi Sang Pencipta, maka dia hidupnya pasti tenang, damai. Kenapa? Karena dia yakin tidak ada satupun di muka bumi ini yang lebih menyayangi kita, lebih cinta sama kita melebihi Allah. Tidak ada. Orang yang sudah yakin, punya belief seperti ini, punya keyakinan seperti ini, pasti hidupnya nyaman, enjoy, tenang. Kenapa? Karena dia yakin gak ada yang lebih sayang sama saya melebihi Allah kok. Hatta sekalipun kejadian yang membuat kita gak nyaman. Membuat hati kita terluka, membuat hati kita merana. Dia yakin ma asaba min musibatin illa biidznillah, tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izinmu kan ya Allah. Walaupun aku nggak pengen ini terjadi, tapi karena ini adalah kehendakmu akan tetap terjadi juga kan ya Allah. Aku terima karena itu ya Allah. Tapi satu saja ya Allah. Mudah-mudahan dengan kejadian ini satu harapanku, aku semakin dekat kepadamu. Mudah-mudahan dengan kejadian ini ya Allah aku merasa supaya kau lebih sayang sama aku ya Allah. Mudah-mudahan dengan kejadian ini ya Allah hatiku kau tanamkan rasa ikhlas dan ridho padamu ya Allah. Itulah yang namanya berdamai. Tapi kalau masih kalau umpama ini gue lepasin, itu berarti kita masih belum damai. Kita lagi masih ego kita yang ikutin. Ya. Nah disinilah pentingnya teman-teman. Seseorang yang sedang terjebak penyesalan, yuk kita berdialog di sini. Terjebak penyesalan masa lalu, seseorang yang sering merasa insecure dalam bahasa kehidupan orang lain. Ya, maka ayo jangan terpancing. Nggak semua kok orang yang kelihatan mesra, ya kan? Habis nikah tiba-tiba ditaruh di VT-nya, kayaknya dia lagi bahagia sekali. Belum tentu. Apakah setiap orang yang lagi mesra-mesraan di VT bikin habis nikahan, cium-ciuman, sun-sunan, mesra-mesraan, berarti dia bahagia? Belum tentu. Jangan-jangan manasin mantan. Iya kan? Iya, belum tentu. Kayaknya dia mesra banget, Ustadz. Nah, itu lihat Ustadz, mesra kali gitu loh. Belum tentu. VT-nya, coba lihat Ustadz VT-nya. Hah? Mantan Ustadz udah cantik, kau ceraikan 8 bulan Ustadz. Mesra banget itu Ustadz. Hotel bintang 7, bintang 5. Belum tentu, jangan-jangan lagi manasin gua. Begitu. Atau enggak Ustadz, itu dia udah bertahan lama Ustadz, setahun, 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Pernikahannya awet, langgeng Ustadz. Belum tentu. Jangan-jangan dia itu bertahan dari semuanya dengan kesedihan, dengan kebeleng-belengannya. Sabarnya sabar beleng-beleng itu. Padahal bertahan dengan penuh penderitaan. Hati-hati. Gitu loh. Nah ini hanya sebagai masukan-masukan yang penting kita rubah, upgrade diri kita bahwa kita ini manusia. Yang usaha apapun kita harus yakin pasti dari Sang Pencipta pasti yang is the best, pasti yang terbaik. Dan kita tidak perlu menyesali segala sesuatu yang sudah terjadi. Oke, faktanya aku memang sudah sendiri, faktanya aku udah jadi duda, faktanya aku jadi janda, faktanya aku pernah mengarungi rumah tangga tapi berhenti di tengah jalan. Itu bukan kegagalan bagiku, tapi itu adalah kesuksesan untuk melatih jiwaku untuk memahami dan menikmati perjalanan hidup. Begitu harusnya. Bukan gagal. Bukan gagal.
Tapi kalau dibilang gagal, ya oke, tidak masalah. Tapi kegagalan itu suksesku yang tertunda untuk menemukan jati diriku sendiri. Gitu. Ya. Jangan dianggap segala sesuatunya, gagal gini, jangan. Husnuzon sama Allah. Masa ya Allah kasih kita kegagalan? Tidak mungkin Allah kasih kita kegagalan. Tapi itu jadikan guru, jadikan pembelajaran untuk kita. Oh, dulu mungkin karena saya terlalu terlalu lembut. Oh, mungkin karena dulu saya terlalu cerewet. Oh, kapan waktu cerewet, kapan waktu lembut. Nah, itu digunakan. Oh, berarti saya ini harus menempatkan pada tempatnya. Saya harus lebih bijak. Bijak tuh menempatkan pada tempatnya. Kapan kita waktu harus cerewet, ya kan? Oh, kata Ustaz Hanafi, cerewet tuh kalau pas lagi hubungan intim harus cerewet. Karena kalau umpama nggak lagi cerewet, hubungan intim kayak kedebuang pisang. Bayang kalau umpama kayak kok Aji, saya laki-laki gitu loh, main sama kedebuang pisang, diapain juga manut ya nggak enak. Harus ada trik-trik, keselnya, bawelnya, nangisnya, kan gitu. Ngoceh, giliran pas lagi main nih tiba-tiba, bang, besoknya ada bayaran anak bang, ini belum, melehoy itu pisang, kayak direbus pisang. Pernah ngeliat pisang rebus, melehoy. Jangan ngomong yang lain, fokus. Namanya ada halimun, hanuman, Hanimun. Itulah namanya, gue nggak ngerti. Gue kadang kalau udah ini fokus gue. Halaman apa haliman apa? Apa? Kak Nur ngomong apa, Kak Nur? Tahu dia tuh lagi mikirin Hanumanmu, dia lagi ngebet itu mau kawin. Gimana mau kawin Pak Ustadz, pasangannya belum ada. Pasangan udah ada, cuman pasangannya nyekek botol mulu. Ada pasangannya, cuman pasangannya nyekek botol mulu, kagak kelar-kelar. Ya Allah, ayo upgrade yuk masing-masing. Jadi seorang laki-laki harus bijak. Jadi seorang wanita harus cerdas. Ya, kapan waktu lemah lembut itu dibutuhkan? Kapan waktu kita itu tidak memang harus cukup mengatakan tidak? Kapan harus mengatakan, harus berikan batasan? Saatnya Anda mengatakan harus tidak. Saatnya Anda harus mengatakan ya kapan, tidak kapan. Itu sih pandangan saya. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan. Allah ta'ala alam bisawab. Luar biasa, teman-teman, ilmu yang disampaikan Ustadz Hanafi. Aku favorite langsung Pak Hanafi. Di dalam bisnis konseling rumah tangga itu mahal, teman-teman. Antum semua di sini nih gratis. Jujur, kenapa? Karena saya pernah terjun di sana. Itu mahal. Luar biasa mahal gitu. Jadi di sini gratis, barokah. Makanya doakan nih Ustadz kita nih rezekinya lancar gitu kan. Usahanya bagus, sehat, terus jodohnya juga lancar gitu kan. Loh kan iya. Jadi orang-orang berkualitas. Jodoh yang kita keberapa? Kalau kita punya domba berkualitas, maka domba kita akan kita ternak supaya beranak berkualitas. Kalau kita punya guru-guru yang berkualitas, harus banyak keturunan Ustadz, supaya makin banyak orang-orang yang bisa mengajar kita Ustadz, gitu Ustadz. Ya itulah, kadang memang Ko Ajis, ini kan harus jadi pembelajaran ini. Mama ini jadikan pelajaran banyak rumah tangga yang harusnya bisa dibikin guyon. Kehidupan ini kan memang sandagurau teman-teman. Maka rumah tangga itu harus dibikin guyon, sama kayak saya. Makanya saya kadang mengedukasi istri saya, maaf ya kalau saya nggak terlalu merespon dalam hal ini karena saya pengen kita hidup dalam keadaan selalu happy. Kadang satu saat pernah satu kejadian Ko Ajis. Ada di mana Ustadz? Waktu itu saya masih dakwah, masih keren, masih gagah-gagahnya, sampai sekarang juga gagah. Di mana? Kak, manggilkan kakak orang Madura. Ya lagi ngopi nih gitu. Lagi ngopi sama siapa gitu? Ya saya lagi ngopi banyak orang, cuman saya sendiri nih gitu.
tadi kau kemana gitu? Kakak tuh kemana tadi? Ya tadi dari rumah ngisi bensin. Ya. Kakak tahu nggak? Kenapa saya ditinggal di pom bensin? Lupa saya. Ternyata istri saya tinggal. Hah. OTW. Ada kejadian begitu. Makanya jadi bini jangan selalu cerewet. Bikin lupa lakinya. Jadi yang salah bininya itu gara-gara ketinggalan. Pak Ustadz agak lain. Pak Tapi Ustadz memang kan Kadang kita begitu. Kadang Tapi kita gitu. Kadang kalau udah belanja gitu. Belanja kita nunggu di parkiran kelamaan. Ya saya lupa. Udah pulang aja saya. Tiba-tiba ditelepon, di mana? Ada di rumah. Nah ini gimana orang tadi kita diantar situ suruh nunggu, kita mau gimana? Ayo OTW, lupa kita. Untungnya nggak pulang dari parkiran tuh bawa bini orang, untungnya. makasih Ato. Makasih Ato. Ini untuk wajib. Tuh kasih diri. Saya dikasih salam tempel sama Istri yang keberapa? Istri keberapa Ini istri kok ada di ketiga. situ punya Ato, mama? sini, Ato. Rokok kasih habis. Oh iya ya. Sebentar. Ini dari istri ketiga. Jadi memang dalam pernikahan kalau kita kadang saya disuruh kasih nasihat pernikahan kan. Kadang saya ledek gini, ini nggak salah nih saya disuruh saya bilang, jangan poligami, monogami. Baik, nggak apa-apa. Karena materi itu monogami. Materi itu monogami. Jadi gini, ada kata-kata ta'aruf dulu kan. Kita ta'aruf dulu, kenal dulu sama pasangan. Kenal ini apakah cuman perempuan? Tidak, laki-laki harus kenal sama perempuannya, sama wanitanya. Nah, dalam pernikahan pun itu ta'aruf berlanjut. Kita biasanya tahu sifat dari pasangan kita setelah 2-3 bulan. Kalau 1 minggu itu sifatnya udah keluar, itu parah. Berarti itu orang parah. Artinya memang akhlaknya jelek gitu. Orang itu kelihatan sifatnya itu biasanya di angka 2-3 bulan gitu loh. Nah, kayak gitu. Nah, kita harus taruh dulu, kenal. Nah, kenal gambarannya bagaimana. Setelah kita kenal, kita tafahum. Ini materi yang biasanya diadakan ketika nasihat pernikahan. Ketika nasihat pernikahan kayak gitu. Tafahum. Nah, ini istri saya tak tafahum. Saya giniin anak saya, dia tetap aja asik. Takut Ustadz Hanafi di-banned kalau dia timbul. Jadi harus tafahum dulu. Jadi fahamnya apa yang disukai suami, apa yang disukai istri. Jadi tidak satu arah. Ketika satu arah maka cinta bertepuk sebelah tangan. Ketika bertepuk sebelah tangan maka itu nggak enak. Kalau satu faham semua harus faham. Satu kenal semua harus kenal gitu. Kayak gitu. Yang paling ditunggu oleh istri adalah ta'awun. Gitu. Tahun yang ditunggu sama istri. Asuransi apa dulu? Ada asuransi apa? Takaful ya. Takaful itu kan menutup ya Ustaz ya. Tahun itu kan meringankan ya Ustaz. Ta'awanu, saling bantu. Tuh istri biasanya suka di sana tuh terhadap laki-laki. Laki-laki itu terkadang lupa di sana gitu loh. Terus lupanya apa? Menurut para ulama. Istri yang dituntut selalu tuh istri harus paham, terus istri harus kenal suami kayak gitu. Ada satu contoh gini, Ustaz. Saya punya teman ketika itu dibelikan celana dalam sama istrinya. Begitu dipakai sama suami kekecilan. Suaminya bilang begini, kamu tuh istriku berapa tahun? Kenapa? Untuk barangku aja salah beli. Satu hal mungkin kasar tetapi di sini menggambarkan seorang istri itu harus paham, harus kenal. Makanya ada ta'aruf sama tafahum di sana. Jangan sampai ya kejadian seperti itu. Jadi masalah kalau macam saya itu kan saya nggak bisa jengkol. Makasih Atu. Saya kan nggak bisa jengkol. Atu nggak. Nah, saya kalau misalnya jalan ke rumahnya istri pertama ini kan Betawi, semuanya serba jengkol. Istri saya paham. Abi mau nasi putih terus beli lauk di Padang, apa beli Padang semua, atau Abi mau dibikinkan ini mie goreng gitu. Kalau saya dipaksa itu harus makan itu jengkol di sana, pulang-pulang sakit kayak gitu. Jadi biasanya istri harus
Paham lah. Nah, biasanya gitu. Biasanya rumah tangga itu terjadi perselisihan karena nggak paham. Ya. Tipe suami itu biasanya kan kalau pendiam. Kalau pendiam tuh biasanya dia nggak banyak protes, tapi biasanya kalau istrinya diganggu orang dia tidak langsung respon. Itu emang pendiam. Rumah tangga aman biasanya. Istri mau masak keasinan terima, kemanisan terima, semua terima. Tapi begitu istrinya silakan digodain orang, terkadang masih slow respon dulu, dilihat keterlaluan nggak gitu. Yang kedua itu yang responsif, agresif. Nah itu cewek tuh. Tapi begitu istrinya mau dibentak orang aja, dia langsung ke depan. Nah, tergantung kita, maunya tipe suami bagaimana. Maunya kalau suami agresif harus sabar. Karena kenapa? Karena biasanya kalau misalnya lagi serius pasti bentak ngomongnya. Suami agresif itu pasti bentak kalau misalnya lagi serius nih ditanya bentak. Itu bukan dia marah, bukan. Kenapa? Karena memang udah sifatnya seperti itu. Makanya harus tafahum gitu. Insya Allah kalau sudah kenal sama pasangan, sudah paham, saling ta'awun, saling bantu, saling meringankan, insya Allah rumah tangga itu bagus kok, enak. Insya Allah enak. Gak kedengaran Ustadz ngomong? Gak kedengaran? Oh iya. Ini ada tuh. Ustadz Hanafi kayak bilang ngelek. Ustadz ngomong ya Ustadz? Enggak, di saya nih ngelek-ngelek gitu loh. Tadi saya jawab kok kayaknya nggak kedengeran antara ta'awun dan takaful. Oh nggak Ta'awun kedengeran. itu artinya benar. Kemia udah Saling kedengeran. tolong menolong. Kalau takaful tuh saling menanggung. Artinya menurut para ulama ini dalam rumah tangga harus menanggung yang namanya menutupi aib masing-masing, menerima aib masing-masing gitu loh. Dan ya belajarlah gitu loh. Belajar, carilah pasangan tuh kalau ngelihat aibnya kita dia senang. Umpama nih ketika kita tidur ngorok, ternyata nih Ustaz merdu kali kau, jadikan istri itu. Atau ngorok. Atau ketawa berarti atau ngorok. Tak, aku tak tidur tak ngorok. Ada wanita gitu kan. Ini aku tak pernah bilang aku, abang tidur ngorok, nggak pernah. Dia pun heran. Tapi kalau istri aku ini bukan hebat. Memang dia kalau kepenatan dia mesti ngorok. Ini kebiasaan. Tapi aku tidak. Dia tak pernah bilang aku, abang tidur ada bunyi ke ini, nggak pernah. Aku tak tahu. Boleh jadi kerana aku suka tidur tiarap miring. Aku tak suka tidur terlentang. Apabila terlentang itu yang mudah. Kali macam-macam. Bunyi babi ke, bunyi kambing semua keluar. Itu betul. Kalau aku nyanyi, Tidur terlentang. kalau aku ngorok nyanyi toh. Nyanyi. Tapi haram tuh, kalau tidur nelentang tuh haram atuh. Tidur nelentang itu haram. Tidur terlentang, Ustaz. Itu yang bikin selalu ngorok, Ustaz. Pasal saya tidak lihat sendiri. Tapi kalau tidur di Ya, miring, tapi kalau nanya saya, Ustadz hukumnya apa tidur nelentang? Kalau nelentang haram. Ini telan. Kasih tahu Pak Ajis. Nah, ini telan. Nyatu. Nah, telan. Tapi betul lah Ustaz. Kalau tidur terlentang nggak bagus ya. Ada hukumnya. Nah, itu disuruh telan yang tadi. Haram hukumnya. Orang lagi tidur nelentang. Mati tuh. Tanya sama dokter Rahman. Sebagai dokter juga pasti menyarankan. Awas, kalau tidur jangan nelentang. Karena saya belajar sama Ustadz Hanafi haram hukumnya. Tanya dokter Rahman, pasti mengiyakan. Bukan telentang tuh, ada telentang sama nelentang beda, kasih tahu itu. Atau orang Singapura tak ngerti kata T dengan N. Sama aja orang-orang Oten nggak ngerti tentang dan Kirios. Akhirnya Atuk bingung, kok tidur nelentang nggak boleh? Tapi betul lah, aku selalu tengok, baik aku biasa juga tengok orang kalau tidur terlentang, baik siang hari atau malam. Memang kalau tidur terlentang dia mudah keluar angin. Mudah. Sekarang ini yang tidur terlentang. Tapi kalau tidur miring, selalu aku tak pernah dengar.
Tak pernah dengar. Itu kalau dengar tu memang luar biasa lah tu. Itu bagi akulah, ya kan? Tapi yang masalah ni semua yang kita bahaskan sekarang ni, ya sekarang kita ni untuk apa? Generasi akan datang, anak-anak kita. Itu yang kita ambil teliti, memahami. Tak situ mau jaga. Pasal kita sudah alami ni semua. Kita sudah separuh abad, aku dah 3 separuh abad, dah besok lusa meninggal. Betul tak? Tapi yang akan datang ni anak-anak kita ni, ini yang kita harus ambil perhatian. Di situ. Faham tak? Pasal kita sudah lalui, kita mesti nak tunjukkan anak-anak kita ni lebih baik daripada yang kita sekarang. Walaupun apa, terjadinya mudarat, perceraian, ya kan? Jadi ambil intinya belajar dari yang sudah terjadi. Pasal perkara sudah terjadi enggak boleh bisa lagi ditarik balik ataupun tidak. Tapi yang kita ingat sekarang, harus ingat anak-anak kita akan datang ni. Daripada kecil, anak kita melihat kita apa yang kita buat. Kalau kita buat baik, insyaAllah akan jadi baiknya. Ya kan? Selain daripada berdoa. Itu yang kita harus buat. Betul tak Ustaz? Ya betul. Setuju tuh. Kok Haji cakap betul? Kita sudah lalui. Jadi kadang ini kalau semua, Bang. ada teman kita nih, ini edukasi tuh. Kalau ada teman yang ngorok, ambil tang, jepit sama tang, insya Allah udah tak ngorok lagi. Kalau ada orang yang selingkuh lakinya selingkuh, ambil tang, jepit pakai tang, insya Allah nggak selingkuh lagi. Tapi Silakan betul, Dokter Ustaz. Rahman kalau mau menambahkan sama Atu, ada Atu juga, ada Ko Ajis. Atu lagi main ke daerah tempat Ko Ajis itu, subhanallah. Masya Allah, Ya. luar biasa. Silaturahmi itu. Dari Aku Singapura kalau main ke cakap sana buat. itu, Dokter Rahman. Ya, aku kalau cakap, Ustaz, saya buat. Saya kalau dah lepas perkataan saya akan terasa macam bersalah. Ya, sudah lama. Saya bila 3-4 minggu ataupun sebulan, saya biasa bilang saya akan turun. Betul-betul je. Kalau saya tak turun, saya tak puas hati. Ini saya punya ini. Kalau saya sudah keluarkan dari perkataan, saya mesti mau buat. Ini sifat saya. Kalau saya mau pergi sesuatu, Kalau di saya mana nggak pun. berani Tapi datang ke sana tuh. Saya kalau suruh datang ke tempatnya Ko Ajis, abang saya juga guru saya anggap. Saya takut ke sana. kenapa Takut nambah Ustaz? lagi tuh. Jadi jangkit ya? Jangkit ya? Iya, takut nular. Takut nular. Karena yang namanya poligami menurut saya tuh nular. Menurut saya nular kok. Itu beneran nggak menurut saya, Dokter Rahman. Oke. Penyakit menular tuh diantaranya ya itu ketemu sama orang poligami nanti pengen. Oke. Subhanallah. Oke Ustaz. Kalau menularnya ke kebaikan nggak apa-apa Pak Ustaz. Kawan aku, Silakan. tapi Ustaz, kawan aku selalu update kawan-kawan aku yang berumur lah, antara 60 lebih. Paling muda kalau tak silap aku sebelum 60, 58. Dia bini dia dari Bogor. Aku pengapitnya sudah 4 orang. Sampai 2 orang bilang aku, sampai bini aku bilang, engkau apit-apit orang. Dia marah aku. Engkau apit-apit orang, nanti engkau pula yang nikah. Aku terkejut. Enggak lah. 4 orang. Baru-baru ni pun sama. Dia cakap nanti menular, jangkit dah. Tak lah, insyaAllah lah. Kalau kita pengen niat baik kan, mudah-mudahan lah kan. Ya kan? Pasal isteri pun dah baik. Ya. Jadi, tapi kadang-kadang susah. Aku pun tak confident. Pasal DP ujian tu banyak, Ustaz. Ujian dia benar. Banyak benar. Kadang-kadang aku terfikir, ya Allah, aku bilang, ini usia aku ni sudah berapa ni? Kalau aku nikah lagi satu, macam mana nanti kalau ada keturunan yang macam mana, siapa mau lihat? Dan aku tak sampai hati tinggalkan isteri aku dengan anak, ya, anak dia untuk dibesarkan. Kadang-kadang aku berfikir gitu, kadang-kadang sampai aku cancel loh, macam Indar. Elak. Begitu sampai niat aku. Kalau nak, alamak, tak mau dekat. Tapi Atuk tadi ngeliat istri itu kan beda 21 tahun. Jadi Atuk sudah ketemu sama istri pertama, sama istri ketiga saya, sama istri kedua belum tuh? Dah ada, aku dah nampak lah naik atas. Oh, Yang gitu. tadi duduk ujung situ kan. Oh bukan, Oh, itu bukan. beda. Oh. Pakai jilbab semua, itu istrinya anak buah. Okey. Gitu.
Tapi nggak tahu nih pulang dari sini atau jadi lanjut nggak. Ya kalau boleh lah kan. Tapi kalau tak tahu lah kan kita pasal lapangan tu tak bincangkan lapangan tu Ustaz. Ada cubaan tu kuat. Kadang-kadang ada juga dalam hati. Ya, kawan aku semua pergi apa itu mungkin rezeki dia ataupun nasib dia. Tapi nasib aku so far lah aku dapat pertahankan lah. Ya walaupun aku kemana-mana pun aku sendiri. Ya kan? Ya itu aja aku punya perjalanan. Kadang-kadang semua aku fikirkan kalau kita ada perkara yang baik kita sampaikan. Itu yang aku selalu buat. Ya kan? Ya. Yang pentingnya Lanjut teman-teman, barangkali. Dr. Rahman, silakan Dr. Rahman. Apa judulnya tadi? Apa yang harus saya bahas ini? Berdamai dengan diri ya? Judulnya tadi yang perselingkuhan, Dok. dokter. Iya, Ya, judulnya ya, tadi betul. selingkuh, tentang perselingkuhan. Subhanallah. Jadi kita memang apa yang disampaikan kok tadi dalam Ustaz itu memang kita harus saling memahami. Makanya apa yang disampaikan tadi kok itu benar. Apa yang disampaikan kok itu benar. Karena kalau kita tidak saling memahami, tidak sama antara satu dengan yang lain, maka yang terjadi adalah perang dunia pertama, dua, dan ketiga. Karena kita apalagi laki-laki merasa dirinya paling berjasa, merasa dirinya dialah semuanya. Ini keliru seorang laki-laki kalau seperti itu. Makanya memang ada suatu simbiosis mutualisme bahwa ada peran perempuan, ada peran laki-laki, kita saling menutupi dan melengkapi dalam kehidupan ini. Kalau itu tidak terjadi, maka kadang-kadang kita memandang orang lain lebih baik daripada kita punya keluarga. Padahal sesungguhnya itu pandangan yang semu, pandangan yang didasari dengan nafsu belaka. Karena kita sudah hidup bersama, saling sudah tahu karakternya, sudah tahu apa keinginannya, sudah tahu apa yang tidak dia suka, sudah tahu ini. Nah, kalau kita memulai dengan yang baru, alamat terjadi suatu perang karena apa yang nampak di luar belum tentu sama dengan isinya apa yang disampaikan tadi Ustaz. Maka saya sih pribadi selama ini alhamdulillah satu aja Ustaz. Satu aja. Jadi kalaupun ada dalam satu pergaulan sebagai waktu saya sebagai seorang pemimpin, tapi seadanya. Kita tahu sebenarnya, laki-laki tahu ini perempuan ini begini-begini. Nah, bagaimana seorang laki-laki menghindar? Kalau tidak, akan kena jebakan Batman, Pak Ustaz. Makanya waktu saya sebagai masih pejabat ceritanya ini, waktu saya kepala dinas, waktu saya asisten, waduh, minta ampun memang kalau kita tidak punya pertahanan yang kuat. Kita harus punya pertahanan yang kuat sehingga tidak timbul masalah. Jadi merespon sesuatu jangan berlebih-lebihan. Makanya tadi saya seorang dokter Ustaz, makanya empati saja, jangan melebihi tahap empati saja. Kalau melebihi sudah akan timbul korslet itu. Makanya cukup memahami, jangan terjun lapangan untuk turut serta merasakan apa yang dia rasakan. Itu sudah naik sedikit levelnya. Jadi cukup memahami, saya ini menderita, saya apa. Cukup memahami. Jangan sampai melampaui tahap empati. Itu maka saya terapkan ilmu dokter saya dalam kepemimpinan. Saya terapkan ini. Saya tidak boleh melewati batasan-batasan empati. Kalau saya sudah melewati batasan-batasan empati, maka akan terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan bersama.
kita mungkin berpikir orang-orang tertentu membanggakan diri karena punya saudara-saudara. Maaf kok ya, bukan menyinggung Anda. Selama bisa harmonis silakan saudaraku, tetapi jangan sampai dijadikan suatu kebanggaan tersendiri, tetapi di dalamnya bobrok melulu. Tapi kalau ada yang mampu untuk adil, ayah bismillah. Tapi untuk sementara saya berkata saya tidak mampu untuk seperti itu, Ustaz. Sehingga selama ini saya tahu diri, saya memahami diri saya. Saya memahami diri saya, berdamai dengan diri saya. Apa yang saya rasakan sekarang ini, inilah kebahagiaan buat saya. Kapan saya menciptakan sesuatu di luar ini, maka saya sendiri mencari derita di atas derita. Kan begitu, Ustaz. Kadang saya juga gini dokter, kadang saya dokter pengennya nggak mau melebihi empati, tapi kadang kalau umpama dakwah nggak pakai empati saya nggak masuk juga gitu loh. Dan kadang saya suka tulis di depan baju saya, kaos saya, jubah saya, maaf Ustadz sudah beristri gitu loh. Cuman di bawahnya kadang suka ada yang nambahin, kalau maksa ya bagaimana ya namanya maksa? Gitu kan, kadang suka begitu, kita udah kasih tahu ustadznya beristri gitu kan, tiba-tiba maksa ya repot kadang kan gitu dokter. Lanjut teman-teman yang lainnya. Kenyataan di lapangan memang seperti itu. Kenyataan di lapangan seperti itu. Sulit dokter, sulit ketika kita itu meminimalisir, minimal kita meminimalisir daripada mungkin kalau dokter itu meminimalisir jangan sampai terjadi penyakit kan gitu Ya, betul. Nah tugasnya dokter kan tuh jangan sampai terjadi penyakit. Sama ulama, ustadz, kiai berusaha di antara penyakit yang ada di badan ini juga ada penyakit hati. Jangan terjadi satu hal penyakit hati itu yang kita berusaha untuk mengcounter itu. Ya. Walaupun memang tetap dalam edukasi secara umum itu keliru kalau seumpama kau mengatasnamakan Quran, dalil untuk mengikuti syahwatmu seumpama gitu. Itu keren kalimat itu. Tapi jujur teman-teman, yang namanya manusia itu ada syahwat. Seluruh manusia itu mau siapapun levelnya memiliki nafsu. Semuanya. Tetapi minimal nafsunya ini adalah diarahkan kepada syariat. Gitu loh. Makanya jangan sampai ada kalimat, dia poligami kan cuma gara-gara nafsu saja. Nah, sekarang kalau nggak pakai nafsu itu nikah walaupun nggak poligami kan pakai nafsu juga. Kan nggak mungkin kita baca Yasinan sampai 100 kali malamnya. Pada saat umpama halaman gitu kan, halimun ya. Kan nggak mungkin baca Yasin 100 kali malamnya, tetap kan nafsu kan gitu, tapi kan udah halal. Gitu. Jadi keliru kalau dibilang itu kan gara-gara nafsu. Ya nafsu yang seperti apa? Nafsu yang diarahkan jangan sampai terjerumus pada maksiat. Gitu loh. Nah, begitu loh. Jadi kalau dengan kalimat diksinya bahwa dia nikah, dia poligami itu gara-gara nafsu. Dan terus kalau nggak pakai nafsu itu pakai apa? Nafsunya kan terarah makan, yang penting jangan mencuri. Makannya jangan mencuri. Ya kan? Yang halalan thayyiban mubarakan, yang halal, yang baik. Dan mudah-mudahan mendapatkan berkah, kan begitu. Nah, itu yang sebagai seorang ulama dan juga sebagai dokter kan begitu. Sama gitu loh. Gitu. Allah taala alam bisawab. Mungkin ada yang mau nambahkan yang lainnya, teman-teman. Assalamualaikum, Bang Angon. Assalamualaikum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin mengucapkan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman. Assalamualaikum, dokter. Siap, saudaraku. Lanjut. Waalaikumsalam, saudaraku. Ini ya apa yang disampaikan Bung Hanafi ini, bagaimana penyakit itu tidak tambah berat, bagaimana penyakit itu tidak terjadi komplikasi. Ini kan tidak tambah berat dan tidak terjadi komplikasi. Nah, artinya dalam kehidupan ini
mempertahankan itu berat. Mempertahankan kondisi yang saat ini yang kita sudah rasakan, itulah yang harus kita lakukan. Dengan apa yang disahkan tadi, bagaimana memahami diri. Memahami diri itu memahami plus dan minus kita, memahami kemampuan dan ketidakmampuan kita. Kalau itu semua kita bisa mampu untuk evaluasi diri dalam kehidupan, maka kita bisa mengambil keputusan, mengambil kesimpulan apa yang harus saya lakukan. Tapi kalau kita tidak mampu memahami sendiri-sendiri secara objektif, tapi memperturutkan ego, di mana kalau kita lihat dalam kehidupan bahwa ego itu menginginkan sesuatu yang kadang mustahil untuk dicapai. Sementara kalau kita memahami secara benar, ya kita sekali bercerminlah melihat situasi diri seperti itu. Kalau itu mampu kita pahami, insya Allah kita mampu menjadikan diri ini apa adanya, sehingga kita tidak membesar-besarkan diri, tidak juga merendahkan ciptaan Allah. Jadi kita tidak rendah diri, tetapi tidak juga menjadi seorang yang egois. Jadi ya kalau dalam istilah kedokteran profesional dan proporsional, profesional artinya ilmunya terjangkau, proporsional menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi proporsi dan profesi, itulah profesional. Profesional jangan lakukan yang Anda tidak mampu, karena ilmu Anda tidak mampu untuk di sana. Profesional itu adalah ilmu yang terukur, ukurannya sesuai dengan apa yang Anda miliki sekarang ini. Namanya profesi, profesionalisme. Seorang dokter ada batasanmu sampai di sini saja. Nah, profesional, tempatkanlah dirimu pada tempatnya. Jangan menempatkan dirimu pada tempat yang lain. Tempatkanlah dirimu sesuai dengan tempatmu. Maka kita akan minimal menghargai diri sendiri. Insya Allah juga orang lain bisa juga ikut serta untuk menghargai kita. Kapan kita tidak menunjukkan profesionalisme dan proporsional, maka terjadilah satu kehancuran di mana-mana. Hablum minannas kita akan terganggu, hablum minallah apalagi. Nah, seperti itu Ustaz. Profesional dan proporsional dalam kehidupan ini sangat penting. Makasih. Ini ada pertanyaan di bawah dari Abi Naura ya. Abi Naura bertanya apa itu Pak? Masalah di dalam surat Al-Ahzab ayat 72 itu pertanyaan tentang innahu kana zulman jahula. Sungguhnya manusia itu ya zalim dan jahil. Merujuk pada surat Al-Ahzab ayat 72. Jadi kesanggupan manusia itu memikul amanah, di mana beban syariat dan juga kekhalifahan yang sebelumnya ditolak oleh langit, ditolak oleh bumi dan gunung karena takut, tapi manusia malah menerimanya. Ingat teman-teman, ada kalimat sebagai bentuk kemuliaan atau namanya tasyrif, bentuk kemuliaan tasyrif. Menurut para ulama, menerima amanah, ketika dia menerima amanah, terus dari Allah tanda kemuliaan manusia, meskipun disebutnya zalim, oon, beleng-beleng gitu kan. Nah, keberanian manusia memikul tanggung jawab besar ini adalah wujud potensi luar biasa yang Allah berikan. Maka makna zalim dan beleng-beleng di sini ulama tafsir seperti Ibnu Taimiyah itu menjelaskan bahwa kebodohan manusia terletak pada ketidaktahuannya. Ketidaktahuannya akan akibat perbuatan buruk dan perbuatan dosa tadi, gitu maksudnya. Jadi sementara kezaliman ini tindakan menuruti hawa nafsu, itu kezaliman, tindakan mengikuti hawa nafsu. Nah, manusia seringkali ceroboh, ya, menyanggupi amanah besar, padahal dia memiliki sifat manusia itu lalai, lemah, kan gitu.
Lalu bagaimana pandangan saya? Kalau pandangan saya pribadi, terkadang kalau dalam tafsir ini menerangkan karena manusia memiliki tabiat berbuat salah, maka fungsi taubat, ada fungsi taubat di situ. Al-insan makhlul khata, manusia itu tempat salah. Ya. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'un at-tawwabun, kan gitu kata Allah. Seluruh manusia itu, kata Rasulullah itu berdosa, tapi sebaik-baik manusia yang berdosa itu yang bertaubat. Tahu ini dosa, dia bertobat dari dosa itu. Gitu loh. Itu paling baiknya manusia. Gitu loh. Dan kalau mengenai masalah hidayah, adanya taubat, nah, itu sangat krusial. Umat manusia terbagi menjadi yang gagal karena terjebak kemunafikan, kesyirikan, dan berhasil dengan iman, dan dia akan berhasil kalau ada iman dan bimbingan dari Allah. Gitu loh. Akan berhasil dia. Itu yang namanya dibilang manusia itu zalim dan juga beleng-beleng, jahil. Nah, yang dimaksud di situ. Karena dia memang tidak mengikuti panduan daripada Sang Pencipta, ya pasti dia zalim dan jahil. Semua berpotensi kita. Semua punya potensi itu. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak keturunan Adam itu salah. Kita semua manusia ini keturunan Bani Adam salah. Tapi wa khairu khata'un at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah, dia akui kesalahan itu dan dia bertobat, memperbaiki diri, mohon ampun sama Allah. Gitu teman-teman. Allah Ta'ala alam shawab. Ada lagi yang lain teman-teman barangkali mau menambahkan, monggo silakan. Pak Angon. Lanjut Pak atau Pak Dokter. Waalaikumsalam, Mutina. Lanjut. Insyaallah. Temanya perselingkuhan. Menurut Pak Angon gimana tuh? Saya dari tadi nangkep dulu beritanya apa. Makanya izinlah untuk ada bersama Ustaz dulu. Lanjut, Pak Rahman. Saya nggak berkomentar dulu, baru masuk. Iya, apa yang disampaikan Ustaz Hanafi, manusia tempatnya salah dan hilaf. Manusia itu zalim. Manusia itu artinya ini lebih banyak menzalimi dirinya sendiri. Makanya doanya Nabi Adam itu kan, Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lakunan minal hasirin. Aku telah menzalimi diri sendiri. Sebenarnya menzalimi diri sendiri ini karena tidak mampu mengukur kapasitasnya, tidak mampu memahami dirinya sendiri. Jadi amanah itu kita harus pikul, tetapi tidak semua orang mampu memikul amanah itu dengan baik dan benar. Sehingga disitulah memang adanya namanya taubat. Nah, saya sepakat saudaraku, Ustaz Hanafi, bahwa Rasulullah saja yang boleh dikatakan orang yang maksum, taubatnya 70 kali sampai 100 kali per hari. Kita yang boleh dikatakan sekali-kali menzalimi diri sendiri, taubatnya kapan? Nah, inilah juga pelajaran kepada kita, bagaimana taubat ini senantiasa kita istiqamah dalam kehidupan, sehingga nanti insya Allah apapun yang terjadi kehilapan, menzalimi diri sendiri, ini bisa terdelet. Nah ini karena manusia itu ya seperti itulah hakikatnya. Manusia itu tidak ada kesempurnaan kita sempurna sebagai manusia. Kesempurnaan kita kesempurnaan sebagai manusia, bukan kesempurnaan sebagai Khalik pencipta. Maka keterbatasan itu pasti ada, kekurangan itu pasti ada. Walaupun kita berilmu, tetapi ilmu yang kita miliki tetap juga sedikit. Makanya ya berdamai dengan diri sendiri tadi. Itu judul yang paling bagus.
berdamai dengan diri sendiri, memahami diri sendiri, mengetahui kapasitas diri, mengetahui apa yang, bagaimana diri ini sampai berapa yang mampu dilaksanakan, dan seterusnya. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya ya, memikul amanah kadang kita lalai, kadang kita hilap. Benarlah, kita harus istighfar, kita harus taubat, dan itu sudah menjadi satu kebiasaan. Mudah-mudahanlah Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, sehingga tadi kalau kita hilap, tobat lagi, kita hilap, tobat lagi, tobat terus. Tapi jangan sih selalu salah. Kalau Roma Irama mengatakan kalau selalu salah itu mah disengaja. Itu kan, itu lagi bukan lagi hilap. Suara Nurhana yang enak itu, Dokter Rahman. Nurhana suruh. Coba Nurhana gimana syairnya Nurhana? Dokter Rahman jago nyanyi, nanti lah aku share kalau nyanyi. Gak lain. Oh, Bunda Mawar ketawa aja, nanti ketawa jangan. Silakan bintang nyanyi. Coba disambung ke diri. Iya. Saya setuju dengan Dokter Rahman ya Pak Ustadz. Maksudnya berdamai dengan diri sendiri itu loh. Ya, ketika kita sudah berdamai dengan diri sendiri itu, aduh aman, tenang gitu ya Pak Ustadz ya. Seperti menerima ketentuan Allah gitu. Apapun ketentuan Allah itu, kita yakin bahwa itu memang terbaik untuk kita gitu loh.